Pada tanggal 26 September 2023, Presiden Joko Widodo meluncurkan Bursa Karbon Indonesia atau IDX Carbon di Main Hall PT Bursa Efek Indonesia. Peluncuran ini menjadi langkah bersejarah dalam upaya Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai target net zero emission pada tahun 2060 atau bahkan bisa lebih cepat. Namun perlu kita tinjau secara kritis, apakah IDX Carbon benar-benar akan membawa perubahan signifikan dalam upaya dekarbonisasi di Indonesia? Di awal perlu kita apresiasi pemberian izin usaha penyelenggaraan bursa karbon kepada Bursa Efek Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung inisiatif perdagangan karbon di Indonesia. Sesuai dengan peraturan OJK nomor 14 tahun 2023, IDX Carbon diharapkan menyediakan sistem perdagangan yang transparan, teratur, wajar, dan efisien. Ini adalah langkah positif untuk menghindari praktik-praktik curang dan memastikan integritas pasar karbon. IDX Carbon juga terhubung dengan Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini penting untuk menghindari double counting atau perhitungan ganda dalam mengukur emisi karbon. Namun tantangan nyata mungkin muncul dalam mengelola sistem ini secara efektif dan menghindari potensi penyalahgunaan data. Salah satu keunggulan IDX Carbon adalah penyediaan berbagai mekanisme perdagangan seperti auction, regular trading, negotiate trading, dan marketplace. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada para pelaku usaha untuk memilih cara terbaik untuk berpartisipasi dalam perdagangan karbon. Namun, penting untuk memastikan bahwa semua mekanisme ini benar-benar berfungsi dengan efisien dan tidak memberikan keuntungan tertentu kepada pihak-pihak tertentu pula. Pada perdagangan karbon perdana, IDX Carbon mencatatkan perdagangan sebanyak 459.953 ton unit karbon dengan 27 kali transaksi. Ini adalah pencapaian positif, tetapi pertanyaan yang muncul adalah apakah perdagangan ini akan berlanjut secara konsisten dan apakah lebih banyak perusahaan akan berpartisipasi di masa mendatang. Upaya untuk menciptakan pasar yang kuat dan berkelanjutan perlu terus didorong. Perlu kita catat bahwa Pertamina New and Renewable Energy menjadi penyedia karbon utama pada perdagangan perdana IDX Carbon. Meskipun ini adalah langkah positif dari salah satu perusahaan energi terbesar di Indonesia, perlu ada partisipasi yang lebih luas dari berbagai sektor industri agar upaya dekarbonisasi benar-benar berhasil. Kita tidak dapat mengabaikan pentingnya IDX Carbon ini sebagai langkah awal yang penting dalam menghadapi perubahan iklim. Namun, kita juga harus memahami bahwa tantangan besar masih kita hadapi. Transparansi, integritas, partisipasi luas, dan efisiensi harus menjadi pedoman dalam pengelolaan IDX Carbon. Hanya dengan upaya bersama dari pemerintah, perusahaan, dan para investor, kita dapat mencapai tujuan dekarbonisasi Indonesia dan melindungi lingkungan untuk generasi mendatang. Tentu, IDX Carbon bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi hanya awal dari yang lebih besar.